Selamat selamat sore Pak Yoga dan dosen pengampu lainnya. Perkenalkan nama saya Gregoris Arya Bismoko, nomor mahasiswa 2209078887. Saya akan mau menjelaskan mengenai catatan demokrasi Indonesia terlebih menjelang pemilu 2024. Sebelumnya apa sih demokrasi itu? Demokrasi secara umum itu berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan juga kratein yang berarti kekuasaan. Maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kemudian saya akan membahas mengenai demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi Indonesia terjadi empat masa. Yang pertama demokrasi parlementer. Itu terjadi pada tahun 1945 hingga 1959. Secara umum, demokrasi parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana parlemen berperan sangat penting. Di masa ini, rakyat memiliki keleluasaan untuk ikut campur. Ya bisa, jadi rakyat bisa memberikan kritik, kemudian juga saran. Pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri pada masa itu dan Presiden sebagai kepala negara. Periode parlementer berakhir setelah ketujuh kabinet membuat keadaan politik Indonesia tidak stabil. Sehingga hal ini ditakutkan berimbas pada segala aspek lain negara Indonesia pada saat itu. Jadi informasi menarik, jadi terdapat 7 kabinet yang berjalan di masa demokrasi parlementer. Namun setiap kabinetnya memiliki permasalahan masing-masing, ya, sehingga ya itu politiknya jadi nggak stabil karena permasalahan yang dimiliki setiap kabinet di masa ke masa. Kemudian yang kedua, demokrasi terpimpin. Ini terjadi pada tahun 1959 hingga 1965. Pengertian dari demokrasi terpimpin itu adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden secara mutlak dan otoriter. Pada masa ini itu dapat kita temukan di pemerintahan Indonesia itu terbentuknya MPRS, BPAS, dan juga yang paling terkenal yang dibuat Insinyur Soekarno sendiri yaitu Nasakom. Jadi lembaga negara yang ada di Indonesia pada saat itu harus berisi ajaran yang telah ditentukan dari Nasakom sendiri. Kemudian masa demokrasi terpimpin berakhir setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau yang kita kenal sebagai Super Semar pada tanggal 11 Maret 1965 yang dikeluarkan oleh Pak Soeharto untuk mengambil alih jabatan demi mengembalikan stabilitas politik di Indonesia. Kemudian ada masa periode demokrasi Pancasila yang pertama yang belum direvisi. Jadi demokrasi Pancasila terjadi tahun 1965 hingga 1998. Demokrasi Pancasila sendiri menurut Pak Soeharto sebagai presiden adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Demokrasi Pancasila bermaksud mengatur hubungan harmonis eksekutif dan dengan legislatif. Jadi pada masa sebelumnya itu hubungan eksekutif dengan lembaga legislatif itu agak selek karena pada masa itu mereka memiliki kebebasan untuk mengkritik dan memberi saran satu sama lain sehingga sering terjadi kontra. Masa ini mengalami kegagalan karena terjadi banyak penyelewengan sendiri dari pemerintahan. Kayak seperti kekuasaan eksekutifnya tidak nampak, program kerjanya, pelanggaran HAM seperti kayak banyak orang hilang, orang dibunuh. Kemudian paling terkenal adalah praktik KKN yang merajalela yang dilakukan oleh pemerintahan. Kemudian ada demokrasi Pancasila yang kedua, jadi yang udah dikoreksi di amandemen undang-undangnya, peraturannya diperbaiki itu pada masa 1998 hingga sekarang ini. Demokrasi Pancasila pada masa ini bermula setelah lengsernya Presiden Soeharto pada tragedi tahun 98 itu, yang dimana dia mengundurkan diri dari jabatannya. Pada masa ini muncullah kebebasan yang lebih besar bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat, terutama dalam pemilihan umum.
di mana rakyat dapat memilih presiden secara langsung. Jadi mulai periode demokrasi Pancasila yang direvisi ini setelah lengsernya Pak Soeharto itu, jadi masyarakat sebagai warga negara dapat memilih calon presiden pilihannya masing-masing. Kemudian rotasi kekuasaan di masa ini juga terbagi mulai dari pusat, kemudian ke provinsi, kemudian turun ke daerah. Pokoknya sudah dirancang terbagi-bagi seperti akar. Dan hak asasi manusia di masa demokrasi ini juga lebih terjamin dari sebelumnya. Kemudian saya akan membacakan mengenai 10 pilar demokrasi Pancasila. 10 pilar demokrasi Pancasila ini emang sudah adanya. Jadi tidak saya rubah-rubah. Jadi emang ini adalah 10 pilar yang memang sudah ada dari masa ke masa. Jadi yang pertama demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir demokrasi yang berkeadilan. Dan saya akan menjelaskan secara umum dan singkat mengenai apa sih pemilu itu. Jadi pemilu itu atau yang kita kenal sebagai pemilihan umum merupakan pada kedaulatan rakyat dan memilih presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD yang dilakukan secara 5 tahun sekali, serta memiliki asas yang dikenal dengan luber jurdil. Apa sih luber jurdil itu? Luber jurdil itu artinya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung berarti pemilihan dilakukan langsung saat itu juga. Umum berarti pemilihan dapat diikuti oleh masyarakat secara umum selama dia sudah mengikuti ketentuan umur yang ada. Langsung, umum, kemudian ada bebas yang berarti pemilih bebas memilih pilihannya sesuai dengan siapa yang ingin dia pilih. Kemudian jujur berarti pemilihan dilakukan secara jujur tanpa ada kebohongan, dan adil yang memiliki arti pemilihan dilakukan tanpa kecurangan sendiri. Saya akan menjelaskan secara singkat sejarah dari pemilu. Pemilu pertama di Indonesia terjadi di tahun 1955 dan itu dilaksanakan secara 2 periode. Jadi pada tanggal 29 September 1955 dilakukan pemilu untuk memilih anggota DPR, kemudian pada 25 Desember 1955, tepatnya ketika Natal, terjadi pemilihan umum untuk anggota konstitusional. Kemudian pemilu kedua terjadi di tahun 1971, di mana semua kursi terbagi habis di semua daerah pemilihan. Dan ada 4 periode selanjutnya, yaitu pemilu 1982, 89, 92, dan 97 yang digunakan untuk memilih anggota DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Pada masa ini tidak ada pemilihan presiden karena Soeharto diangkat sebagai presiden seumur hidup. Kemudian ada perubahan signifikan, yaitu yang terjadi pada pemilu 2004 hingga sekarang, di mana masyarakat dapat memilih presiden dan wakilnya sesuai dengan calon yang mereka ingin pilih. Jadi presiden dan wakilnya itu sudah bisa dipilih secara langsung. Terus apa saja sih permasalahan demokrasi Indonesia? Pertama, kurang bertanggung jawabnya lembaga-lembaga perwakilan masyarakat, kayak ya bisa disebut DPR dan lain-lain. Kemudian krisisnya partisipasi masyarakat dalam dunia politik karena banyak masyarakat yang takut kepikiran tentang permasalahan korupsi, jadinya takut untuk masuk terjun ke dunia politik. Kemudian kedaulatan masyarakat yang mulai melemah dalam demokrasi masa kini.
Kemudian banyak kasus pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, kayak politik uang, kecurangan, pencoblosan ganda. Di sini saya akan menunjukkan salah satu contoh kasus mengenai pemilu, yaitu politik uang dan sangkut paut antara politik uang dan pemilu. Saya ambil dari YouTube Kompas TV yang berjudul Politik Uang dan Pemilu 2019. Kontestasi politik masih diwarnai pemberian uang atau barang oleh peserta pemilu. Tentunya hal ini harus diantisipasi serius demi kualitas demokrasi. Bukan itu saja, saudara, kepercayaan publik atas hasil pemungutan suara pun bisa terganggu karenanya. Litbang Kompas melakukan survei jajak pendapat terhadap 661 responden di 16 kota besar di seluruh Indonesia pada 8 hingga 9 September 2018. Bagaimana persepsi publik terhadap politik uang dan kepercayaan mereka terhadap hasil pemilu? Kami akan sampaikan kepada Anda hasil surveinya. Pertanyaan pertama, bagaimana kepercayaan responden terhadap hasil pemilu kalau terjadi politik uang? Ternyata, saudara, Anda lihat hasilnya. Ya, ini kita dapat menyimpulkan maupun sudah banyak masyarakat yang tidak percaya mengenai terjadinya politik uang dalam pemilu, namun juga masih banyak yang masih percaya kalau pemilu itu masih ada politik uangnya. Jadi kayak pemilihan itu tidak dilakukan secara asas super jurdil, karena ada suap menyuap mungkin yang bikin masyarakat masih percaya kalau ada terjadi politik uang. Jadi kesimpulannya dari kasus tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa pemilu di Indonesia sudah dicap buruk karena seringkali terjadi politik uang berupa kecurangan yang menyalahi asas dari pemilu itu sendiri. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia bertanya-tanya mengenai keefektivitasan pemilihan umum yang ada di Indonesia. Maka dari itu, seharusnya hal tersebut ditindaklanjuti secara tegas agar kasus-kasus pelanggaran pemilu mulai terberantas dan juga hasil pemilihan tercatat valid sesuai suara rakyat yang ada. Jadi tidak ada suap menyuap atau rubah-merubah data. Apalagi waktu sudah mendekati pemilu 2024 nih, maka perlu diciptakan gambaran pemilu ke depan jadi pemilu yang terpercaya dan sesuai asas. Masyarakat lebih percaya jadi masyarakat dapat lebih percaya dengan progres dan juga penyelenggaraan pemilu tersebut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih.